Halo, selamat malam Mbak Vira. Iya, halo. Oke, ini lumayan Selamat jelas nih. malam. Boleh dimulai Mbak Vira untuk ceritanya Mbak? Ya, dari kisahnya tuh 1 tahun yang lalu kan Mas. Nah, saya ikut menginap. Saya kan dikasihnya yang nginap pelatihan. Nah, dari situ saya ada, dan di sana kan ada kegiatan itu kayak gojlokan gitu loh Mas. Tapi di tempatnya di hutan-hutan. Nah, di situ saya mikir, sebelumnya kan saya agak sensitif sama berbau-bau tempat baru, kayak di hutan, pabrik. Saat saya kemah sekolah gitu-gitu, dilihatin, terus suara-suara aneh kayak gitu. Terus waktu saya di asrama itu kan ada kegiatan itu Thomas. Nah, saya itu badannya itu nggak enak, terus saya memutuskan untuk tetap nginep di asrama. Tetap nginep di asrama itu kan fungsi ke jurusan lain. Nah, teman saya kan 2, sama saya bertiga. Nah, itu malamnya aja ya. Singkat cerita ya. Nah, jam 2 malam tuh saya masih bangun, belum bisa tidur. Nah, disitulah kejadiannya, saya dengar cewek nangis gitu kan. Saya udah merinding gak karu-karuan. Teman saya tuh udah tidur semua. Nah, sedangkan yang ruangan lainnya kan kosong. Kan habis COVID itu. Tahu sendiri kan kalau kosong itu jarang dijamah dan banyak debunya, pokoknya pengap gitu. Nah, terus ada kejadian lagi. Pas saya keluar dari kamar saya tuh, ada pohon jambu sebelah kiri itu, malam-malam kok gerak-gerak sendiri, heboh sendiri itu. Tapi saya nggak gubris, langsung ke bawah gitu kan. Saat itu makan malam. Itu sih singkat ceritanya Mas. Itu berarti posisinya asrama itu hanya pas kegiatan itu ya, atau selama pendidikan itu di situ Mbak, atau bagaimana? Selama pendidikan di situ. Berapa lama Mbak? 1 bulan. Dan selama 1 bulan itu apa aja tuh yang di situ? Saya dapatnya yang nginap, kan ada yang nggak nginap. Nah, nginap itu kan ada kegiatan yang diwajibkan untuk digojlok di hutan itu loh Mas. Yang di hutan berarti nggak ikut ya? Ya, nah itu kan karena badan saya nggak enak, daripada nanti ngerepotin temen. Soalnya udah kejadian waktu saya kemah dulu di sekolah, pasti ada aja kejadian yang aneh-aneh gitu, makanya saya nggak ikut. Berarti saya bertiga sama teman saya. Ngungsi itu ceritanya, ngungsi. Saya pindah dari kamar saya. Tapi kamar lain ada yang menghuni juga? Kosong itu, kan khusus cewek. Tapi waktu itu Kosong berarti semua. Saya di lantai 2. ada teman kan ya Mbak ya? Ada bertiga. Di asrama B ini yang Mbak kirimkan? Ya, betul. Tadi gangguannya suara menangis sama pohon jambu Ya, gerak-gerak sendiri begitu? ya heboh sendiri. Menangisnya itu kayak sedih banget, kayak merintih gitu. Jam berapa tadi? Saya sampai nggak bisa ngapa-ngapain jam 2 dini hari. Jam 2 dini hari. Durasinya berapa lama Mbak kalau boleh tahu? Durasinya sih nggak terlalu lama, tapi itu jelas banget. Tapi saya bingung dari arah mana.
Tapi setelah saya ceritakan ke teman saya pagi harinya pada nggak percaya. Terus saya tanya-tanya teman-teman yang lain, ternyata banyak kejadian juga sih. Ada yang gedok-gedok Di asrama apa namanya ini tembok, ya. Terus gedok-gedok tembok. Terus ada penampakan di jemuran, terus ada rambut di kamar mandi gitu. Terus ada suara, pokoknya heboh sendiri gitu. Saya tanya ke teman-teman gitu, tapi kok saya sendiri dengar suara nangis itu. Nggak tahu, saya emang dari dulu sensitif apa gimana, nggak tahu Mas. Kalau boleh tahu ini berarti asrama kalau nggak ada pelatihan, nggak ada yang menghuni Mbak, atau Iya. selalu ada pelatihan? Setahu Mbak. Itu kan ceritanya habis COVID, berarti kosong terus. Terus setelah itu ada kegiatan pelatihan tuh, saya bisa masuk situ gitu. Ya sebelumnya ya kosong, COVID itu setahun kan. Banyak debunya gitu, pokoknya lembab. Kamar-kamar lain tuh kosong. Oke, langsung aja ke Mas Bu deh. Mas Bu, ada yang bisa ditanggapin belum? Saya tidak tahu kenapa ini saya tuh malah menangkap dari Mbak Vira ya. Mbak Vira, betul. Itu tuh bukan ketakutan, malah kesedihan. Atau memang mungkin hatinya sekarang lagi sedih ceritanya, terus yang ditangkap adalah aura kesedihan. Nah, seperti itu. Halo Mbak Vira, dengar suara saya Mbak ya? Nggih. Ya, saya. Ya, tadi pada waktu saya ngomong di depan dengar nggak suara saya? Enggak dengar. Nggak dengar, oke. Pelan banget. Oke. Coba ulangin boleh nggak, Mas Bu? Jadinya gini, yang tadi. Pada waktu jenengan cerita itu bukan aura ketakutan, justru malah aura kesedihan yang saya tangkap. Semoga aja ini saya salah, nggak tahu ini ada hubungannya dengan hatinya jenengan, terus kemudian pada waktu cerita terus secara tidak langsung aura itu muncul kayak gitu, seperti itu. Oh ya, dua-duanya sih campur. Dua-duanya campur aduk. Ya sedih ya, ketakutan ya, nggak tahu lagi lah, nano-nano rasanya. Nano ya, itu berarti galau jaya judulnya gitu ya. Ya, soalnya kan di situ saya ngungsi, teman saya kan beda lagi, baru kenal. Non sewu, pada waktu kejadian itu sempat Anda kayak masuk angin enggak, atau sakit itu badannya udah enak itu non? Gih, gitu. Sering pipis terus sampai periksa ke dokter kan, di situ ada dokternya. Gitu, oke. Non sewu Mbak. Pokoknya nggak enak lah. Oke. Rasanya itu. Nggak tahu kenapa ini kalau di bayangan saya gini ya, Mbak ya. Di situ itu kan pagar besi gitu ya, kalau bahasa saya pagar besi, terus kita masuk terus ruang satu kanan kiri itu ya, kayak gedung kanan kiri, terus kemudian lapangan ya. Kalau ini jangan dipotong dulu, ini saya bayangkan dulu ya. Terus kemudian tidak tahu kenapa saya tertarik di pojok sebelah kiri. Di situ tidak tahu itu bak sampah atau apa, bangunan kotak agak memanjang di sebelah kiri, paling ujung sebelah kiri Mbak Nun Sewu. Terus kayak ada apa ya, nggak tahu itu lumut atau paling apa. Kiri itu ya. Ya. Kayak kehitam-hitaman terus, tidak tahu itu bak sampah atau apa Mbak Nusa. Kok kotakan, kayak ruangan kotakan itu apa sih Mbak? Kok di bayangan saya seperti itu? Bak kiri itu ya ada pemukiman penduduk sih. Bukan, terus bukan. Ada pohon jambu yang Bukan. Dalam arti masih di area itu. Kiri yang sebelah mana? Kiri. Kalau kita menghadap lokasi paling pojok sebelah kiri, Nun Sewu. Jadi kalau ada ruangan terus nggak tahu itu sebelah kanannya atau kamar mandi apa itu Mbak? Kamar mandi apa sih itu, kok banyak apa kayak pintu-pintu gitu? Atau gudang ini di lantai peralatan. Mana dulu? Bukan di lantai, di bawah ini, bukan di lantai mana? Di bawah. Ya. Lantai dasar ya. Di lantai dasar, non saya. Nggak tahu itu tempat gudang apa ya? Mungkin kalau bahasa saya laboratorium apa karena pintunya itu kayak itu. Besi apa ya, dari besi apa itu Mbak? Gede-gede gitu non saya. Itu sih buat periksa orang sakit sih, deket kantin kan itu. Oh. Terus di sebelah paling kiri itu kayak ada kotaan itu apa, di pojok persis. Bisa bayangin enggak? Saya bingung arah kirinya tuh kan banyak. Kalau kita masuk ke area jenengan, ya toh. Kalau kita masuk dari pintu gerbang,
Ya. Lah, jenengan gini, bayangannya berdiri di situ terus kemudian di pojok paling kiri belakang. Bisa bayangin enggak? Pojok paling kiri belakang. Ya. Mungkin tempat sampah itu. Oh, tempat sampah. Ya, maka itu kan saya tanya, itu apa, tempat sampah atau bak apa itu? Itu terus kemudian Maklum lupa ingat soalnya udah lama. Nggak tahu kenapa saya tertarik dengan anak tangga, Mbak. Nun Sewu, pernah ada cerita apa di anak tangga? Jadinya kalau saya bayangkan itu kan tangganya naik ke atas, datar, terus naik ke atas lagi ke kanan gitu ya, Mbak ya. Kalau boleh saya bayangkan. Nah, di pas datar itu Nun Sewu, ada cerita apa tentang tangga itu? Karena kalau di bawahnya itu nggak tahu itu ruangan apa ya, Mbak. Bawahnya itu gudang atau di bawahnya apa? Itu, ya, apa itu? Oh iya, saya tahu itu. Itu apa, Mbak? Tempat buat nyimpan kunci. Ya kayak gudang gitu. Oh gitu, ya. Tapi khusus buat karyawan di sana. Oke. Ada cerita apa di tangga itu, Mbak Nun Sewu? Kalau di tangga sih nggak ada sih. Saya tanya teman saya, belum ada yang cerita. Yang di tangga itu belum. Cuman di kamar-kamar tuh, di jemuran itu. Terus nggak tahu kenapa bayangan saya komputer ya, Mbak ya, seperangkat komputer yang nyala sendiri. Pernah ada cerita itu, Mbak? Komputer nyala sendiri, berarti beda ruangan, agak sana lagi. Ya, pernah dengar cerita komputer itu? Komputer nyala sendiri? Ya. Belum sih. Belum. Oke. Jenengan masih di situ atau sudah enggak di situ, Mbak? Oh, sudah. Sudah pulang ke rumah. Soalnya udah setahun yang lalu. Oke. Terus kemudian pada waktu jambu ya, Mbak ya, jambu Nun Sewu, pohon jambu yang hoyak-hoyak itu tadi ya, karena memang. Ya. Yakin itu digerakkan oleh makhluk halus, Mbak Nun Sewu? Kalau itu saya masih tanda tanya untuk itu ya, Mbak ya. Karena di bayangan saya itu di atasnya itu nggak tahu kenapa ada ayam, itu yang utama. Tapi kalau yang satunya memang seperti itu, Nun Sewu. Cuma kalau untuk yang pohon jambu ini saya lingkari dulu, Nun Sewu. Tapi kalau cerita yang satunya jenengan itu memang seperti itu, Mbak. Memang ada sesuatu hal kesedihan dari sana. Dan itu hubungannya dengan Nun Sewu, residu zaman Nun Sewu, zaman di tahun 40-an, bisa 42, bisa 45, karena kalau bahasa saya zaman-zaman revolusi dulu, seperti itu. Berarti itu apa, makhluk apa? Kalau bahasa saya yang mengganggu saya? Sebenarnya tidak mengganggu, Mbak. Dia sebenarnya meminta izin, izin jenengan untuk mendoakan. Kalau bahasa saya seperti itu. Bukan saya sempat doakan sih. Saya sempat doakan Al-Fatihah tuh. Ya, jadinya. Ya suaranya jelas kan. Ya. Mas Bu nangis gitu. Ya, jadinya gitu, Mbak. Karena kalau untuk yang pohon jambu ini Nun Sewu tidak ada hubungannya dengan mistis. Tapi kalau untuk yang pertama itu memang mungkin angin apa-apa. Ya, kalau bahasa saya di atasnya itu kayak ada apa ya, ayam ya, kalau bahasa saya seperti itu. Terus kemudian memang bentuk gerakannya ekstrim ya, kayak dobrak kayak gitu memang ya, seperti itu. Kok saya lihat tuh ibu sendiri malam-malam. Ya. Mungkin itu Mbak siapa tadi? Mbak Vira. Mbak Vira ya, komentar dari saya. Oh iya, Mas Bu, kenapa saya kayak sensitif gitu kalau di tempat baru gitu ya? Kenapa ya? Ya itu memang sudah basic karakter dari jenengan ya. Saya kalau bahasa saya seperti itu. Kayak bau-bau, lihat-lihat apa? Ya. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Bu untuk tanggapannya, dan terima kasih juga untuk Mbak Vira, akhirnya kita bisa terhubung ya. Makasih ya Mas Bu dan Mas. Walaupun tadi sempat apa ya, putus nyambung, tapi akhirnya bisa kita on air kan ya. Jangan lupa Mbak Vira untuk chat alamat lengkap ya, karena kita akan kirimkan merchandise untuk kerabat Imelda yang sudah bergabung untuk cerita pengalaman mistis yang sudah dialami.